Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali wahai sahabat Al-Quran. Akan sampai saatnya hafalan 30 juz itu seperti Al-Fatihah. Saudaraku sekalian, untuk memotivasi kita bahwa sangat mungkin bahwa semuanya insya Allah akan terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita niatkan bahwa menghafal Al-Quran itu dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka meneladani hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inspirasi kita pada hari ini adalah salah satu hadis Rasulullah ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Rasulullah sampaikan, adwamuha wa in qalla, bahwa amal yang dicintai Allah itu adalah konsistensinya, walaupun amal itu dilakukan hanya sedikit. Pengulangan apa yang kita hafalkan itu akan lebih bermakna, akan lebih membekas di dalam kehidupan kita dibandingkan dengan sesuatu yang banyak kemudian kita tinggalkan begitu saja. Bagi kita yang membaca Al-Quran, maka istiqomah kita setiap hari walaupun hanya 1 juz, ataupun mungkin bagi para pemula yang mungkin bacaannya belum terlalu lancar, yang sehari hanya mampu 1 halaman, hanya mampu 1 lembar. Kalau itu dilakukan terus-menerus, maka itu akan membuahkan amal yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada hari ini membaca 1 juz, 2 juz, kemudian besok libur 1 pekan. Demikian juga yang menghafalkan Al-Quran tentunya sedikit. Kemudian istiqomah di murojaah itu akan lebih bermakna. Setelah hafal 1 juz, setelah hafal 2 juz, kemudian continue dalam murojaah, itu tentunya akan memberikan bekas yang baik daripada kemudian diselesaikan dan kemudian ditinggalkan tanpa pernah mempedulikan kembali. Maka saudaraku sekalian, intinya adalah bagaimana kita menanamkan keistiqomahan di dalam jiwa kita. Kita isi hari-hari kita dengan Al-Quran. Misalkan pagi hari kita murojaah 1/4 juz, sore hari nanti kita istirahat 1/4 juz, malam hari sebelum tidur 1/4 juz, setelah subuh bangun tidur 1/4 juz. Atau tips yang lainnya, misalkan kita gunakan sholat sunnah kita, qobliyah zuhur kita baca 1 halaman, ba'diyah zuhur kita baca 1 halaman berikutnya, ba'diyah isya misalkan kita baca 1 halaman berikutnya, itu continue. Maka ini akan menghasilkan satu kualitas hafalan yang baik. Selain tentunya saudaraku sekalian, kualitas ibadah kita lebih baik, kualitas sholat kita lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dihiasi dengan ayat-ayat yang panjang, dihiasi dengan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya inilah yang kita inginkan dari proses menghafalkan Al-Quran itu, karena kita ingin dari lidah kita ini keluar zikir yang banyak. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyanjung orang-orang yang disebut dengan ulul albab. Siapa itu ulul albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang-orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi dia berbaring, dalam kondisi dia duduk, dalam kondisi dia berdiri, ketika dia istirahat, ketika di dalam perjalanan, ketika sebelum tidur, ketika bangun tidur. Kalau semuanya itu dihiasi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya itulah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itulah pula yang kita inginkan dari proses menghafalkan Al-Quran ini. Kita ingin mampu zikir kepada Allah dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik. Bisa kita bayangkan saudaraku sekalian, kalau kita hafal Al-Quran, maka kita tidak perlu menggunakan mushaf. Walaupun membaca dengan mushaf itu lebih baik menurut sebagian para ulama, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu di mana kita tidak mendapatkan mushaf Al-Quran, dalam perjalanan kita mampu menghasilkan zikir yang banyak. Dalam kondisi kita pulang kerja, kita selonjoran, kita bisa menghasilkan pahala dengan zikir kita, dengan hafalan kita itu. Dan dalam kondisi-kondisi yang lain di mana kita tidak bisa menemukan Al-Quran, tidak menemukan mushaf, maka sesungguhnya peluang untuk zikir itu, peluang untuk mendapatkan pahala itu sangat terbuka bagi orang-orang yang hafal Al-Quran. Mari kita raih kemuliaan itu, mari kita raih kesempatan yang sangat luar biasa itu dengan kesabaran kita. Sabar terus menerus dengan optimisme kita, yakin bahwa ada saatnya nanti kita akan merasakan surat Al-Baqarah itu selanjar surat Al-Fatihah. Insyaallah, mari kita terus berusaha, mari kita terus berdoa, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridhoi dan Allah memudahkan langkah kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.